media dalam situasi konflik dan krisis. Konflik ini sebagai hal yang memenuhi banyak kriteria jurnalistik untuk membuat peristiwa menjadi berita, dan karena menarik perhatian, peristiwa krisis dan juga konflik tidak akan luput dari perhatian dan pemberitaan media massa. Bagi wartawan yang meliput krisis dan konflik adalah liputan yang juga sangat menarik dan penuh tantangan dengan segudang berita dan tentunya juga potensi bahaya. Namun meliput konflik dan krisis bukan perkara yang mudah. Kita bisa tanyakan kepada para panelis yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Misalnya untuk wilayah konflik yang brutal dan anarkis sangat rawan bagi keselamatan jiwa jurnalis. Terkadang tidak ada jaminan semua pihak yang bertikai mau menghormati konvensi tentang perlindungan keselamatan jurnalis dalam meliput konflik. Media juga dihadapkan pada kendala keterbatasan akses ke sumber-sumber konflik. Begitu juga dengan kurangnya pemahaman atas kondisi sosial budaya setempat dan juga terkadang ketergantungan terhadap sumber-sumber resmi. Bagaimana dengan dampak pemberitaan media yang berisi krisis dan konflik? Dikatakan ada dua pengaruhnya. Yang pertama, semakin memperluas eskalasi kekerasan, atau justru sebaliknya yang kedua, membantu meredakan dan juga menyelesaikan konflik. Seperti yang juga seringkali dipromosikan oleh UNESCO melalui apa yang dinamakan Conflict Sensitive Reporting. Dan ini juga sebenarnya sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, yang antara lain bertujuan untuk mengurangi secara signifikan semua bentuk kekerasan dengan melibatkan pemerintah serta komunitas untuk mencari solusi dalam mengatasi konflik. Kita akan lihat pengalaman dari 3 jurnalis senior yang sudah hadir bersama saya pada siang hari ini, bagaimana upaya mereka untuk menjaga profesionalisme dan juga etika dalam peliputan konflik dan krisis, serta menjadi bagian dari solusi. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan di sebelah kiri saya persis. Saya kasih kesempatan pertama kepada Desi Fitriani. Kalau boleh saya memperkenalkan sedikit saja mengenai sepak terjang dari rekan saya ini yang memiliki pengalaman sangat panjang, tidak hanya dalam peliputan konflik dan bencana domestik tetapi juga internasional. Dengan pengalaman cetak dan televisi selama kurang lebih 23 tahun, Desi ini bisa dikatakan merupakan satu-satunya wartawan perempuan yang konsisten berada di garda terdepan dalam peliputan konflik dan bencana. Boleh tepuk tangan. Baik, kalau begitu langsung saja saya persilahkan kepada Desi Fitriani untuk menyampaikan pemaparannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin kita langsung ada video sekitar perjalanan liputan konflik selama di Metro TV sejak tahun 98 sampai sekarang. Indonesia has some conflicts and violences during the democracy process in the last 20 years. There is ethnic and religion-based violence and also separatist clashes with the army in history. Journalists in Indonesia plays an important role since they became the witness of what is going on at that time. Start with separatist group of GAM in Aceh, Papua, and Ambon to the religion-based violence in Poso and Tantana in Sulawesi. When it comes about Aceh, most journalists saw of Aceh Storm or military operation area in 1998 as part of the war in Aceh to regain the area from GAM. Indonesia tried to institute repressive measures. Tsunami disaster in 2004 that led the peace process between the two sides in Helsinki and finally got a peace deal in 2005. Journalism in conflict area is not only about reporting the violence in Aceh, but also the two side stories, covering more what happened in government side and also the GAM side.
what are their perspectives to the situation. Doing the humanitarian process to make a full story that every conflict has a deep impact to the people. The same method we applied when we were in Papua. We made a comprehensive story by covering onto OPM headquarters and met their commanders there. We were also covered Timor-Leste conflict in 2006, when 700 local army and police personnel ran away to mountainous area and made an insurgency group as a response to the government regulation. We made a communication to the group's leader and covered their hiding place. In some Middle East conflict, we covered Gaza, describing how people there doing daily activities cover Indonesian government's aid by building an Indonesian hospital in Gaza City. Dalam terowongan melihat bagaimana kondisi terowongan di dalam. Ini terowongan dari besar sampai ke kecil dan mengecil kembali. Saya akan coba masukinya. And made an inside story in Fighters Channel how they smuggling any supplies inside and outside Gaza and even guns. Yes, they gave us an access to do that. Memang cukup melelahkan dan cukup ketakutan dari Gaza, Palestina. Desi Fitriani melaporkan. Next in Afghanistan, a story of suicide bomb by Al-Qaeda in Kabul City. Conflict in Yemen when some Indonesians joined religion-based violence there. Dan bentuk pasar itu seperti kios-kios kecil, dan di belakang saya ini adalah beberapa jenis senjata-senjata AK. To refugees face of Rohingya people in Myanmar, we were there. Sama dengan para pengungsi yang ada di kawasan GSPT ini. Until the release of some Indonesian sailor abducted by Abu Sayyaf Islamic group in southern Philippines, we always practiced the cover both side journalism to achieve two sides trust when we were covering some conflict issues. We got an access to cover groups' activities in Sulu, Basilan, and Zamboanga when not all journalists are allowed to do so. Metro TV gave a full report in negotiation process for 10 Indonesian sailors between the government and the Abu Sayyaf through an exclusive materials. Baik, itu tadi kita bicara soal peliputan konflik di beberapa daerah. Ketika kita akan bercerita tentang adanya konflik antara kelompok separatis dengan pasukan pengamanan. Kita ambil contoh misalnya ada di Aceh. Sebagai seorang reporter konflik ataupun jurnalis konflik di daerah konflik ataupun di daerah antara dua kubu yang bertikai, ada peperangan di sana. Biasanya sebagai seorang wartawan, bagi saya sendiri, sebelum memasuki sebuah daerah konflik itu berangkat dari tempat atau dari Jakarta itu selalu mengisi dulu, mengisi apa yang konflik yang terjadi di sana, apa backgroundnya, kenapa terjadi konflik, bagaimana masyarakatnya. Jadi bahwa kita sebagai wartawan tidak mungkin, Desi Anda ditugaskan berangkat ke Afghanistan, tiba-tiba oke, siapin peralatan langsung berangkat, nggak mungkin. Kenapa? Walaupun waktunya sedemikian mepet ataupun hanya beberapa jam waktu go show ke bandara, tetapi sepanjang perjalanan kita selalu berusaha untuk memperkaya dulu ada apa di sana, konflik apa yang terjadi. Jadi mengetahui latar belakang konflik itu. Karena apa? Kalau kita liputan konflik, seperti peliputan biasa seperti orang main-mainan, tapi kalau mati beneran, karena nyawa cuma satu. Jadi kita coba belajar dulu background daripada daerah tersebut, bagaimana adanya konfliknya, siapa, apa yang kita hadapi. Kemudian ketika memasuki daerah tersebut, biasanya mereka selalu menutup diri antara dua kubu yang bertikai.
kalau kelompok dari separatis itu lebih tertutup ataupun kelompok pemberontak. Tetapi kalau dari aparat keamanan atau pasukan pengamanan, mereka lebih terbuka. Kalau kita ambil kasus pada tahun 2002 darurat militer, seluruh wartawan ketika akan diberangkatkan di Aceh, mereka harus menjalani pelatihan Ebendit di Sangga Buana pelatihan militer. Di situ dilatih selama 4 hari. Hari pertama diajarkan baru ngalah ilmu-ilmunya, kemudian ada prakteknya, bagaimana cara survival, bagaimana cara penyelamatan diri, bagaimana ketika ada kontak tembak. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sampai di Aceh, bahwa kita dipandu Ebendit dengan mereka untuk menceritakan atau memberitakan sesuai dengan versi mereka. Bagaimana pasukan keamanan masuk ke dalam satu wilayah, kemudian mereka menangkap para kelompok anggota GAM, kemudian mereka memotong logistik mereka, kemudian mereka melakukan sweeping di sana. Tetapi apakah itu tugas seorang wartawan? Karena adanya berbagai kepentingan. Tetapi kita mencoba untuk melakukan pendekatan atau melakukan peliputan berita untuk kubu yang bertikai dengan kelompok separatis. Cuma kalau pengalaman yang pernah saya alami, untuk kita bisa masuk dalam kelompok separatis ataupun kelompok pemberontak itu agak sulit. Perlu beberapa tahap-tahap yang dilalui. Seperti kemarin waktu pertama kali dulu masa-masa waktu di Aceh, untuk bisa ketemu dengan Panglima Perang GAM, ada gambar saya duduk berdua yang pakai baju kaos biru, itu Panglima Perang di Aceh. Itu Panglima dari 16 Panglima wilayah di Aceh, namanya Panglima Perang Ishak Daud. Untuk bisa ketemu dia itu harus pertama janjian dengan orang-orangnya. Kemudian saya bertemu di pinggir jalan di belakang kuburan. Dari situ jam 6 pagi, dari situ mereka dibawa ke dalam dengan mobil angkutan biasa. Sampai di situ baru disuruh turun, mata ditutup, naik motor sama mereka, naik motor itu dari jam 6 pagi baru bisa ketemu itu sekitar jam 7 malam. Mata ditutup, suruh jalan dihantar di hutan, pokoknya jalannya mendaki menurun, udah tuh baru ketemu. Jadi ada step-step yang harus dilalui dengan mereka sebelum harus komunikasi, dan mereka ada kepercayaan bahwa wah ini tidak akan membocorkan rahasia di mana posisi. Tapi setelah melakukan pengambil gambar segala macam, mereka akan bilang, tolong lokasi pertemuan jangan diberitakan. Jadi biasanya kalau misalnya saya ketemu di Gunung Hitam, saya hanya bilang di kawasan wilayah Aceh Timur. Jadi tidak menyebutkan secara detail di mana lokasi pertemuan kami, karena memang setelah pertemuan, setelah wawancara kita akan bubar. Tidak ini. Memang yang saya tuliskan tadi bahwa idealnya seorang jurnalis itu harus berada di tengah-tengah. Hari ini memberitakan soal bagaimana pasukan pengamanan, kemudian kita juga memberitakan bagaimana kelompok separatis bergerak. Tapi dalam kenyataannya, baik beberapa liputan yang ada di beberapa tempat ternyata memang pasukan pengamanan itu tekanan pemerintah, karena memang tiap malam kami harus terdoktrin bahwa tidak boleh dengan. Ketika kita meliput soal tentara, mau tidak mau GAM akan menelpon. Dia bilang saya tidak memberikan jaminan keamanan buat kamu dan tim kamu apabila berita itu akan diteruskan. Kemudian kita liputan dengan GAM, aparat TNI ataupun polisi akan datang ke tempat kita, ya kamu tidak NKRI, tidak merah putih. Mungkin hal-hal seperti itu yang kekuasaan dan juga mungkin ya memang itulah yang terjadi. Tapi paling kurang kita sebagai jurnalis membuat lebih fair, artinya kalau masih ada 60-40 itu sudah sangat-sangat bagus untuk dikatakan sebagai jurnalis. Tahan ataupun beberapa liputan konflik, mungkin ada beberapa teman juga yang sudah mengalami bahwa ketika hampir di seluruh daerah, semakin jurnalis memberitakan soal konflik itu sendiri, semakin meluas konflik itu. Mungkin kita pernah dengar ketika kasus Tentena di Sulawesi. Apa sih yang harus kita lakukan kalau supaya konflik tidak meluas? Kita harus membuat sesuatu peliputan yang membuat sedikit damai. Contohnya apa? Contohnya bahwa kita buat sebuah pemberitaan bagaimana kondisi masyarakat korban konflik. Ini salah satu contohnya bagaimana kita membuat bagaimana para pengungsi korban konflik, kemudian kita bisa mengalihkan pemberitaan bahwa konflik yang memanas antara dua kubu dengan membuat berita-berita tentang anak-anak yatim. Karena memang ketika kita ambil kasus di Aceh bahwa
Akibat adanya kelompok separatis GAM pada saat itu, para ayah atau para laki-laki pergi ke gunung, kemudian di situ terjadi kontak tembak, anak-anak menjadi anak yatim. Dan di situ juga di Aceh Timur ada kampung janda, karena memang mereka adalah orang-orang korban konflik juga pada saat itu, karena memang anaknya jadi anak yatim, istrinya jadi janda. Jadi makanya saat nikah ternyata di laut terjadi sweeping, tidak bisa ke laut karena memang mereka di Tenggara itu dicurigai akan menyelundupkan senjata dari Filipina dan Malaysia. Jadi mereka akhirnya berada di rumah, tidak melakukan pekerjaan mereka, ya sebagian merasa kelaparan ataupun kekurangan perekonomian. Seperti yang tadi, bahwa dalam peliputan konflik kita tidak tahu kapan bahaya itu datang. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengatasi atau tahu bagaimana keamanan kita di daerah konflik. Biasanya saya dengan kameramen ketika masuk ke daerah konflik, bahwa nyawa saya, nyawa kameramen, nyawa saya. Karena kameramen itu matanya banyak pada kamera. Jadi sebagai reporter kita mengawasi daripada teman kita sendiri, satu tim sendiri. Dan alangkah baiknya pada saat peliputan konflik kita tidak sendiri atau sendiri media sendiri. Kita berteman dengan berbagai media lainnya, artinya bukan harus berbagi ini peliputan ini, berbagi itu bukan. Artinya bahwa kita saling sama-sama menjaga, bahwa suatu saat dia akan membantu kita untuk menjaga kita, bagaimanapun juga bahaya itu mengancam dari beberapa kita tidak tahu ketika misalnya dalam masuk. Wartawan itu kan ketika ada kontak tembak, masyarakat pergi, kita datang. Nah pada saat kita masuk ke daerah situ, yang sesama-sama wartawan itu pasti akan jangan lewat sana, tadi ada yang di kontak tembak, ada di sana. Karena kan kita kalau di Aceh itu tidak ketahuan mana yang GAM, mana yang masyarakat sipil. Ketika dia memegang senjata, baru dia tahu bahwa itu adalah kelompok separatis. Tapi ketika dia melepas, tidak pakai senjata, dia masyarakat sipil. Dan itu juga yang terjadi di beberapa daerah lainnya seperti di Poso. Ketika misalnya pada saat kasus tanah runtuh juga seperti itu, mereka tidak bahwa mereka kata kaum Islam di pesantren tanah runtuh itu tidak tahu bahwa itu adalah pemberontak atau tidak. Ketika mereka pegang senjata seperti itu. Sama juga ketika di OPM, ketika di Papua, ketika kami masuk ke atas itu adalah kampung OPM. Jadi tidak bisa sembarang orang bisa naik ke atas itu. Tetapi ketika saat mereka turun ke kota, turun ke bawah, kita tidak tahu bahwa dia OPM atau tidak. Karena memang pada saat dia turun ke kota, dia tidak akan bawa senjata. Mereka akan menyelipkan senjata mereka ketika dia turun dari perbukitan, dan mereka punya satu tempat, ada dia tanam senjata mereka di bawah tempat terbuka, dia hanya dia yang tahu. Dan ketika ikut dengan mereka baru kita tahu, oh berarti senjatanya dari atas dibawa, kemudian ditaruh di belakang perjalanan. Luasan datang ke berbagai negara, ke Afghanistan, ke Yaman, ke daerah-daerah lainnya, tetapi selama 4 tahun terakhir permasalahannya adalah kami cukup sulit untuk bisa mendapatkan visa jurnalis. Contohnya 4 tahun yang lalu, ketika di Suriah kami mendapatkan informasi ada 125 orang warga negara Indonesia bergabung dalam kelompok ISIS, dan kita apply visa jurnalis ke kedutaan Suriah, tetapi mereka tidak berikan izin. Padahal sudah waktu itu sudah interview beberapa kali, 3 kali. Kemudian mereka bilang tidak bisa jurnalis masuk ke dalam situ. Kemudian 2 tahun yang lalu kita mendapatkan informasi lagi bahwa di situ sudah ada 520 orang warga negara Indonesia bergabung di Suriah. Kita coba apply visa jurnalis lagi ke kedutaan Suriah, tapi mereka bilang kita akan keluarkan kalau kamu mendapatkan visa Libanon dan Yordan. Tapi setelah kita urus visa Libanon dan Yordan, kemudian mereka bilang pass no. Jadi memang dalam 4-5 tahun ini cukup sulit bisa masuk ke daerah konflik. Tetapi untuk media TV memang agak susah karena kita harus membawa kamera. Tapi mungkin buat jurnalis cetak itu mungkin bisa, karena kan bisa sebagai turis lokal ataupun yang lainnya. Akibatnya kita juga pernah melakukan penyamaran ketika masuk ke Myanmar, karena di situ kan memang jurnalis tidak boleh masuk ke daerah Rakhine. Kita menyamar memakai rompi palang merah waktu itu, dan itu atas kesepakatan bersama bahwa memang itu masalahnya waktu itu Muslim di Indonesia pada sedang ada jadi pertanyaan sendiri, karena mereka menganggap bahwa orang Muslim ditindas di Rohingya pada saat itu. Mungkin ini ada sedikit gambaran sharing informasi dalam peliputan konflik di beberapa tempat. Terima kasih.
akan coba untuk menggali lebih jauh ke Desi Fitriani. Kita berikan kesempatan untuk tanya jawab, tapi sebelumnya saya ingin beralih dulu ke panelis berikutnya, Mas Hannibal Wijayanta, yang mungkin di antara kita semua yang hadir di sini paling lama pengalamannya. Yang tua. Saya tidak mengatakan paling tua. Mengawali karirnya sebagai wartawan cetak tahun 1991 lalu di beberapa media cetak terkemuka seperti misalnya Forum Keadilan, kemudian juga koran Tempo dan majalah Tempo, sebelum akhirnya beralih ke media televisi pada tahun 2006, kurang lebih 10 tahun yang lalu sebagai produser assignment di ANTV, dan kini Mas Hannibal menjabat sebagai Gathering Senior Manager on Current Affairs di TV One. Nah, Mas Hannibal ini punya pengalaman cukup unik pada saat melakukan reportase di jalur Gaza, termasuk salah satu pihak yang menginisiasi pendirian rumah sakit di jalur Gaza. Namun untuk lengkapnya, mari kita dengarkan bersama-sama Hannibal Wijayanta. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saya mendapatkan kesempatan ini. Mungkin kalau dibandingkan Mbak Desi, pengalaman perang saya di luar negeri baru di Gaza ini. Tapi yang kalau perang di Indonesia di dalam negeri sudah sejak konflik-konflik yang di tanah air kita sebelum reformasi, sudah reformasi banyak. Tapi waktu itu saya masih di media cetak, saya di Forum dan juga di Tempo ketika meliput Rukun Santet dulu, perang Rukun Santet tahun 99, terus kemudian Ambon, kemudian juga peristiwa Mei 98. Nah, meliput di area konflik ini memang menarik, penuh tantangan, tapi juga sekaligus penuh ya namanya peluru nggak punya mata, nggak kenal siapa kita. Dan itu yang terjadi ketika kebetulan lanjut Mbak. Jadi perang atau konflik antara Israel dengan Palestina kan sudah lama terjadi, sejak tahun 60-an, 70-an telah terjadi perang-perang. Tapi yang kemudian cukup besar, yang paling besar dari sisi korban dan juga eskalasi peristiwa adalah peristiwa penyerangan tanggal 27 Desember 2008 ketika Israel melancarkan operasi Castle. Mereka menyerang jalur Gaza yang cuma 365 km persegi, bombardir dengan ribuan bom tandan dan model-model bom terbaru waktu itu, ada bom fosfor segala macam, dan itu membuat seluruh dunia merasa prihatin. Lanjut. Nah, kondisi semakin memburuk ketika tentara Israel melakukan serangan darat tanggal 3 Januari, kemudian dilanjut 5 Januari mulai masuk Gaza City. Gaza itu selain tempatnya cuma kecil, juga lokasinya itu sebenarnya jalannya besar-besar dan penduduknya banyak. Total waktu itu penduduk 1,6 juta orang. Jadi dengan lokasi yang cuma 365 km persegi ini, dengan daerah yang padat penduduk, serangan itu membuat korban yang begitu banyak. Nah, konflik akhirnya berhenti tanggal 18 Januari. Waktu itu kita nggak ngerti kenapa sih Israel kok menghentikan serangan tiba-tiba. Baru kemudian mereka benar-benar menarik seluruh pasukan tanggal 21, dan saat itulah kita baru boleh masuk ke Gaza. Nah, lanjut. Jadi total korban di saat itu adalah 1.366 orang, termasuk anak-anak wanita dan juga orang-orang tua, dan 5.650 warga terluka.
kalau kita lihat seperti gambar-gambar ini, bangunan-bangunan runtuh, sekolah, dan kemudian juga rumah sakit juga sempat menjadi korban serangan juga. Lanjut. Nah, kondisi yang semacam itu kemudian membuat seluruh negara merasa bersimpati dan ingin membantu masyarakat Gaza karena mereka tertutup, tidak bisa keluar, tidak bisa, bantuan juga tidak bisa masuk. Tapi tetap saja pemerintah kita 2 hari setelah serangan, tanggal 29 Desember langsung memberikan statement bahwa akan memberikan bantuan ke sana. Nah, kebetulan waktu itu begitu mendengar Bu Menteri ngomong gitu, saya nelfon Bu Menteri, Bu, saya boleh ikut enggak untuk pemberian bantuan itu? Ya, dalam hati sekalian kalau bisa ini tampil nanti cari jalan sendiri untuk meliput. Ini gaya wartawan nekat ini. Kita yang biasa di konflik saya kayak gitu, barengnya sama tim, habis itu yang jalan sendiri, itu biasa. Ternyata bersama saya ada juga 5 orang wartawan lain yang sama juga, nekat juga, nelpon Bu Menteri, terus Bu boleh ikut nggak? Ikut ya. Akhirnya tim kemanusiaan dari Indonesia yang pejabatnya cuma ada 3 dari Departemen Luar Negeri sama Departemen Kesehatan, terus ada 5 orang dokter, terus 6-nya wartawan. Nah di sana lanjut Pak, kita ketemu sama para pejabat Jordan, kemudian pejabat Palestina. Tapi di situ akhirnya kita tahu bahwa ternyata kalau lewat aman atau lewat perbatasan yang dengan aman ini, dengan Jordania ini, kita nggak bisa ke depan karena kita ketemu dengan Mr. Peter Ford dari UNRWA, itu bilang bahwa ya sama aja ditutup. Lanjut dulu. Nah ini ini pemirsa, di belakang saya ini ada penyerahan adalah obat-obatan yang diserahkan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Palestina. Jumlah obat-obatan adalah 220. Kembali. Lanjut aja. Jadi ini penyerahan ketika di Jordan. Karena kita kemudian kan baru juga, walaupun itu ada orang debu ya, kita baru sadar bahwa saat itu kalau kita ngasih bantuan lewat Tepi Barat yang dapat orang Fatah. Sementara kalau kita ke Gaza kan orang-orangnya dari orang-orang Hamas, jadi dipastikan nggak akan sampai. Maka kemudian dari ngobrol dengan terutama dari Mr. Peter Ford ini, kita baru bisa tahu bahwa dia menyarankan bahwa sebaiknya Anda lewat Gaza saja langsung supaya bisa sampai ke orang-orang Hamas yang di Gaza. Akhirnya kita jalan dari Amman kemudian ke Kairo lewat jalur darat dan kemudian masuk ke Kairo. Baru setelah 6 hari kemudian kita bisa masuk ke Rafah dan memberikan bantuan yang sudah kita pisah tadi. Kan kita nggak enak namanya, udah lewat Amman, nggak ada bantuan yang diserahkan lewat sana, makanya dibagi 2. Kita ke lanjut lah. Nah, tanggal 8 Januari barulah kita memberikan bantuan di Rafah, menyerahkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Mohon maaf ini saya kebetulan waktu itu saya masih di Antv. Banyak gambar-gambar yang lama ini masih di Antv dan nggak tahu waktu itu nggak masih ada. Saya cuma dapat raw ininya aja yang sempat saya copy. Ini perwakilan dari Hamas yang menerima bantuan kita. Indonesia, tim Indonesia, Bapak Ustaz. وهذه بابا شندرا من وزارة الخارجية الإندونيسية. نعم. طيب. تفضل.
السياسي الشعب الاندونيسي كله الذي مطر الشعب الفلسطيني المحاصر المنكوب، وشكرا جزيلا له. Lanjut aja, lanjut. Ya, pemberian bantuan sudah selesai. Tugas pertama kita sudah selesai karena kita kan masuk dalam tim Departemen Kesehatan untuk memberikan bantuan. Yang lain-lain tim yang para pejabat sudah baru pulang. Kita ngapain nih waktu itu? Ya udah, kita bertahan. Kita memutuskan bertahan bukan berarti terus ya udah tinggal di situ. Kita harus bolak-balik ngurus ke Mesir. Negara Mesir adalah negara darurat militer. Jadi kita semuanya harus ngurus izin segala macam bolak-balik untuk hanya sekedar dapat pas masuk, termasuk tanda tangan siap mati untuk dan tidak akan mengklaim pemerintah Mesir dan sebagainya. Ada 5 jurnalis dan 5 dokter yang tetap kemudian tinggal di sana. Nah, tinggal di sana itu maksudnya belum bisa masuk karena border ditahan, ditutup oleh tentara Israel. Kita bertahan di situ sekitar 2 minggu. Kita bolak-balik di Rafah itu terbagi menjadi 2 wilayah, Rafah Mesir dan Rafah Palestina. Kita bisanya Mas cuma di Rafah Mesir. Nah, saat itu lanjut Mbak. Kita di wilayah inilah kita biasa meliput. Sementara daerah yang Gaza sebelah sana ini bordernya. Nah, sebelah sana dibom berkali-kali oleh Mesir dan kita meliput apa yang terjadi di sana. Semua wartawan dari seluruh dunia nggak bisa masuk. Lanjut dulu. Ini salah satunya. Nah, ini reportnya ketika kita liputan cuma sendiri. Gak usah jalan tadi, atau nggak apa-apa deh. Tadi pemboman beberapa tempat yang cukup ramai waktu itu. Repotnya kita kalau jalan sendiri dalam liputan konflik ini, ya kita bawa kamera atau kalau nggak stand up-nya dipasang gitu diri sendiri. Nah, ribet ini. Kalau kayak Mbak Desi gambarnya pasti lebih bagus kan? Oh sendiri juga? Ke Gaza, di sendiri. Oh ya, sip gitu. Nah, itu yang kemudian kita di sini di setiap hari melihat bagaimana korban serangan Israel itu dibawa keluar, terus kemudian dibawa ke rumah sakit di Mesir. Nah, tapi nggak bisa masuk, kita gemes saja. Di mana kita bisa masuk? Sampai 2 minggu lebih kita bersama ratusan wartawan dari seluruh dunia tunggu di situ. Lanjut. Nah, ini saya dan Mahindra Wisnu ketika kita iseng kan, setelah kita di situ meliput bom aja, kita nggak ke utara. Nah, di situ kita ditangkap sama tentara Mesir yang mereka nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Arabnya saya juga nggak terlalu paham karena logatnya juga beda. Dalam todongan 5 AK-47 kita diinterogasi, udah pucet juga nih kita. Komandannya alhamdulillah datang dan ngobrol-ngobrol, ternyata dia ketika kita bilang bahwa kita dari Indonesia, langsung nyambung, oh Indonesia ini saya our friend. Kita sama-sama, Anda kawan saya kawan Anda. Anda cuma lewat aja kan, dia nggak begitu lihat ID kita udah langsung bebaskan. Sementara ada sopir yang selalu bersama kita itu udah pucet, dia udah kabur duluan karena kenapa kamu kabur dulu? Saya takut Anda pasti mati gitu. Ternyata alhamdulillah karena kita nyebut sebagai orang Indonesia, ternyata bagi orang Mesir yang cukup ini ya, komandannya ini kalau nggak salah kapten, dia paham bahwa kita adalah bangsa yang sahabatan Mesir. Lanjut. Nah, ini lokasi setelah ini yang kami ditangkap karena kita ternyata mengambil gambar tentara sebelah sini, kita nggak sempat tahu dan akhirnya itu tadi selama 30 menit diinterogasi tentara Mesir. Nah, ini ternyata ada menjaga di sini. Sebelah sana ini, ini adalah Khan Yunis, daerah yang juga terus dibombardir oleh Israel. Lanjutlah. Ini lokasi tanggal 21 Januari
gerbang Rafah ini baru boleh baru dibuka ketika Israel sudah menyatakan ceasefire. Lanjut. Nah, ini kawan-kawan dari wartawan dari seluruh dunia bersama kita masuk untuk pertama kalinya ke wilayah Gaza. Nah, ini yang menarik juga seperti tadi di Mbak Desi bilang bahwa kita kadang-kadang kalau udah liputan itu kan harus awas dengan kesehatan, dengan bagian pengamanan kita. Dari 5 orang wartawan ini yang bawa rompi anti peluru cuma saya. Yang lain-lain ya udah modal nekat saja. Nah, helm juga nggak ada dan ya memang rompi anti peluru kan berat juga, sekitar 8 kilo kan satunya, jadi cukup mengganggu. Nah, lanjut Mbak, ini suasananya. Nah, ini ketika masuk ke Gaza, kita nunggunya sampai 6 jam baru bisa masuk dan masuknya paling cuma 100 meter. Kita kirain kan sampai panjang segala macam, ternyata cuma sekitar 100 meter dan akhirnya kita baru boleh masuk. Lanjut, kita langsung berangkat ke Gaza. Saat itu suasana sudah ceasefire, tapi tembakan-tembakan dari tentara Mesir, tentara Israel masih terjadi. Dan walaupun masyarakat juga sudah mulai berbenah, tapi laporan-laporan dari wilayah ini, dari wilayah perbatasan ini masih ada anak-anak atau orang-orang yang ditembakin oleh Israel. Lanjut. Dan di sinilah kemudian rumah sakit, ini salah satu contoh, ini tembakan di pesawat, ini lokasi di dalam kota sudah mulai tenang. Lanjut. Akhirnya kita ngobrol, melihat fasilitas rumah sakit di Ashifa itu juga sudah sangat kurang. Di rumah sakit satu-satunya di Gaza, dan kita melihat bahwa Gaza ini butuh rumah sakit baru. Akhirnya kita kemudian mencari yang namanya Menteri Kesehatan Palestina. Jadi nyarinya udah kayak film spy di Hollywood. Jadi kita datang ke suatu tempat, kirain tempat itu yang tempatnya si Pak Dokter. Ternyata kita masuk dari pintu depan keluar, sudah di luar ada mobil yang menunggu ke tempat lain, dan itu sampai 3 kali. Akhirnya baru ketemu sama si Pak Dokter, karena dia termasuk pimpinan Hamas yang memang disembunyikan dari serangan Israel. Barulah kita ketemu dan disitulah kemudian kita menandatangani MOU pembuatan rumah sakit. Kebetulan saya sendiri yang bikin MOU-nya, yang walaupun kemudian sama pemerintah Indonesia ya juga, ini kok bikin MOU kok kayak gini, kayak apa aja, ketawa aja. Nah, habis situasinya kayak gitu dan kita sendiri juga saya belum pernah lihat bagaimana MOU diplomasi yang asli kan, ya udah seadanya aja. Ya akhirnya ini tetap menjadi sejarah bahwa kita kemudian merencanakan pembuatan rumah sakit di Gaza. Oke. Dari sinilah kemudian saya melihat bahwa di saat perang Gaza, jurnalis seperti saya itu tidak hanya memainkan peran sebagai pewarta saja, tapi juga termasuk menjadi pekerja kemanusiaan. Karena di sana kita juga ikut membantu di rumah sakit. Terus saya juga banyak di rumah sakit. Kita bantu alat mana, terus kemudian termasuk merencanakan rumah sakit ini. Dan yang menurut saya peran lain adalah menjadi diplomat. Dan tentu saja bukan berarti diplomasi dalam arti umum yang khusus gitu, tapi multi track diplomation, di mana seluruh rakyat Indonesia pun berperan untuk menjadi wakil bangsanya di luar negeri. Terima kasih Mas Hannibal. Dan berikutnya saya ingin persilahkan kepada Mas Anggi Mulya Makmur
yang juga merupakan wartawan senior yang telah melintang konflik dan krisis dari sejak awal kiprahnya di dunia jurnalistik sekitar 13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Saya sebenarnya paling junior. Sama Mbak Desi, saya beruntung banget kenal Mbak Desi. Mungkin baru sekarang ketemu Mbak Desi bareng-bareng pakai jaket rapi lebih dingin Mbak ya. Biasanya di tengah itu saya masih reporter junior. Saya join sebagai jurnalis TV tahun 2001. Dan ketika saya mendapatkan tugas itu saya bukan jadi tim inti buat tim embed ke liputan Frontier. Waktu itu seperti Mbak Desi sudah bilang, TNI membentuk semua wartawan yang harus liputan ke Aceh itu harus melalui pelatihan di Sangga Buana. Dan saya nggak masuk ke tim itu karena memang saya tidak untuk diproyeksikan sebagai tim pertama yang untuk masuk ke Aceh. Tapi ternyata situasi berubah. Saya ternyata tiba-tiba saya ingat Juni 2003 saya ditelepon sama korip saya. Saya ditelepon oleh korip saya untuk saya segera besok pagi untuk terbang ke Aceh, menggantikan rekan saya yang ikut tim embed dan dia harus pulang mendadak. Saya nggak tahu alasannya pulang kenapa. Dan saya yang tadinya harusnya masuk pada Aceh langsung diminta untuk ke Lok Semawe. Jadi daerah liputan saya itu ada di Biren, Lok Semawe, Aceh Utara sama Aceh Timur. Persis sama dengan Mbak Desi waktu itu pertama ya. Dan saya sama yang ketemu Mbak Desi, saya juga lakukan riset dulu. Next. Saya riset dulu, saya cari tahu siapa sih Panglima Komando TNI, namanya Bapak Brigjen Bambang Darmono, panggilannya BJ dulu ya, legendaris banget. Saya cari tahu nih beliau siapa. 74 admil ya Mas ya. Kebetulan junior pade saya di admin, jadi saya kontak lewat pade. Pokoknya saya pengen ketika masuk akses itu lebih aman, lebih enak. Saya kaget karena saya baru hari pertama banget. Ternyata teman saya yang pulang ke Jakarta mendadak itu melakukan kesalahan. Harusnya beliau tidak ikut dalam liputan, dia maksa masuk dan Pak Bambang ini marah. Makanya dia pulang dan menggantinya saya dan saya tidak diceritakan apa yang terjadi. Jadi saya langsung kena gambaran seperti itu. Mbak Desi pasti tahu juga, kita masuk lapor dulu Mbak ya. Langsung kena gampar satu kali itu, langsung dimarah-marah. Saya langsung tarik Pak Yani waktu itu, Pak Redkol, Pak Yani sekarang ketua LSM. Kemudian beliau beritahukan kalau saya mau liputan, maka saya syaratnya harus lapor setiap hari ke Koops apa yang akan saya lakukan. Yang kedua, saya harus menyebut jam dengan sebutan GBSA, Gerombolan Bersenjata Sebatas Aceh. Itu harus. Kalau enggak, maka saya akan kena panggilan lagi malamnya lagi. Seperti itu. Ya. Jadi kita berkat izin dari Koops. Saya waktu itu lapor sama kantor, sama korip saya, bilang saya ada di hotel. Saya bilang apa yang terjadi, saya bilang seperti itu. Dan karena saya waktu masih baru, maka kalau saya bilang maju terus, nggak boleh pulang. Dan yang pertama untuk liputan konflik wartawan baru. Dan yang saya lakukan adalah saat itu besok paginya saya mulai berkeliling dari Biren sama Lana terus sampai masuk ke Juli untuk ketemu dengan pasukan-pasukan langsung, komandan-komandan batalion-batalion. Dan ternyata cara itu lebih efektif kita untuk bisa mendapatkan berita. Mereka lebih welcome, mereka lebih enak. Walaupun nantinya sebagai besar ya ada beberapa triknya, dan kalau ketika sedang ada peristiwa besar kayak ketika tewasnya 7 tentara TNI di Batang Kumbang, selama 1 bulan kalau setiap ada wartawan masuk Batang Kumbang pasti kita akan kena maki-maki lagi. Dan saya masuk ke Batang Kumbang sampai sejauh 8 kilo tanpa melewati ada pos penjagaan. Dan ketika di pos terakhir saya baru dicegat dan saya dipersalahkan lagi karena tidak lapor di setiap pos. Ternyata saya baru tahu ada 5 pos di situ yang berdiri dan waktu itu kosong bareng-bareng. Saya harus pulang lagi ke tiap pos untuk lapor, minta maaf, dan setiap lapor pasti kena mati lalu kena gambar di pos terakhir sama Letol. Gambar Letol mas sekarang mas. Hari ini Pijen. Ya, jadi seperti itu. Jadi emang jadi seperti itu. Dan saya juga harus riset juga tentang siapa aja panglima di sana. Saya di Biren ada Darwis Junib, Panglima Daerah Junib di Biren. Jadi kita kalau mau masuk Biren koordinasi lewat HP satelit waktu itu susah banget atau HP SMS bisa kontak Darwis Junib. Di Pase ada Sofian Daud. Yang paling susah ketemu, yang paling gampang dihubungi Sofian Daud tapi susah ketemu. Darwis Junib susah dihubungi dan susah juga dihubungi. Yang paling mudah lagi dari Sakdal. Ini adalah Panglima
daerah Perlak, Aceh Timur. Dan lagi-lagi ketika saya nantinya ketemu dengan mereka, selalu ada aja tentara GAM, pasukan GAM, itu yang emosi juga, karena saya selalu menyebut dengan GBSA. Ya, jadi saya ketika kalau masuk GAM, pasti kan yang pertama, saya ketika masuk GAM itu langsung mengarahkan AK-47-nya, makan ke saya, terus sambil nyebut nama lengkap saya. Kamu Andi Mulya kamu dari TV7, saya mesti dari TV7. Jadi dengan nyebut nama lengkap. Padahal orang di kantornya nama lengkap saya tidak hafal. Jadi ternyata mereka sangat nonton sekali setiap laporan berita TV nasional. Metro Mbak Desi sangat dikenal banget. Gak perlu nama lain, nggak bisa langsung tahu Mbak Desi lah, nyebut pasti. Ya, jadi semua langsung dihafal satu persatu oleh mereka. Dan itu dengan emosinya karena saya menyebut GBSA. Penyebutan itu memang adalah permintaannya TNI. Akhirnya memang seperti bilang 60-40 kita memang berusaha untuk bagaimana caranya peliputan realita kejadian kita hadirkan. Tekanan selalu ada, tinggal bagaimana kita memainkan tekanan itu aja. Next. Sama saya, dan refleksnya adalah teman-teman wartawan saya beberapa juga ada yang masih baru sama seperti saya, itu mereka langsung geser. Jadi ketika mau kanan senjata umum mereka langsung sedikit menjauh. Saya sampai selalu bilang ke mereka, tega banget udah ngejauh gitu kan. Nah ini kejadiannya, ini pertama kali ke Bang Ersa, ya. Dan Bang Ishak ini ramah banget, maksud Panglima GAM yang sangat ramah. Tapi dibalik keramahannya kadang suka tes nyali kita, bengis. Jadi kalau kita nanya, Bang kayaknya udah sore nih, kita mau pulang ya. Kita bilang, nggak mau nginep ya? Nah itu tuh, kita makin kan, ntar ya Bang gitu. Karena nyata memang waktu itu suasananya baru pertama kali wartawan disandra oleh GAM. Biasanya wartawan memang ketemu lalu boleh pulang, paling sehari 2 hari ya Mbak Desi ya. Kita nginep, makan durian enak, kelapa muda, seperti itu. Ini ada soal pertanyaan. Ada di masih di SOP. Belum tahu, doakan ya. Belum ada. Bang Ersa ini reporter senior RCTI. Beliau pengalaman konfliknya luar biasa di Ambon, terus kemana-mana. Saya banyak belajar dari Bang Ersa di lapangan, sangat mendukung banget kejadian. Bang Ersa ini di hari Minggu bersama saya 2 mobil itu melakukan perjalanan jurnalistik ke Langsa. Saya berhenti di Pantol Labu. Bang Ersa lanjut ke pengungsian. Jadi kalau ada penyerbuan TNI menyerang satu daerah itu satu penduduknya diungsikan, disaring oleh TNI. Lalu TNI akan menyerbu daerah itu. Nah kita memang ke daerah pengungsian itu. Ketika Bang Ersa mau pulang, ternyata mobil Bang Ersa dicegat oleh dari GAM wilayah Perlak. Lalu mereka disandra 1 tahun lebih kalau nggak salah ya, 1 tahun sebelum. Dan Bang Ersa meninggal ketika kontak tembak GAM di daerah Perlak sana. Oke. Dan akibat dari seperti tadi Mbak Desi bilang harus kita baru tayang baru besoknya tayang sore, malamnya saya sudah dapat surat panggilan dari Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan BAP karena dianggap saya cuma ingat aja bahwa sejak kejadian itu sebenarnya liputan-liputan perang tembak-tembakan itu kita kadang memang tidak bisa jadi 2 sisi. Kalau kita lagi ikut TNI, kita dapat cerita di TNI, kalau ikut kita di GAM, ikutnya di GAM. Sejak itu maka saya akhirnya banyakkan liputan tentang bagaimana kita melakukan jurnalisme damai. Liputan yang saya lakukan adalah saya coba liput tentang kehidupan pengungsi di satu daerah itu ketika dipindahkan. Bayangkan aja rumahnya nggak ada masalah, nggak ada banjir, nggak ada apapun, tiba-tiba tentara datang untuk pindah ke tenda pengungsian. Dan itu nggak pernah ada yang tahu apakah 1 hari, 3 hari, seminggu atau 1 bulan. Sekolah juga berhenti. Jadi saya melakukan feature-feature tentang bagaimana kehidupan di tenda, bagaimana anak-anak SD itu akhirnya mereka nggak sekolah, padahal harusnya ujian sekolah waktu itu. Karena emang nggak boleh ada selama itu sedang ditutup oleh TNI. Dulu satu kecamatan Juli sangat paling besar itu ditutup. Lalu di Aceh Utara juga di Sawang yang tutup juga. Jadi semua dipindahkan. Dan kita juga liputan TNI, akhirnya liputan TNI-nya ikut mereka tetap, tapi yang kita ambil ada feature bagaimana tentara-tentara ini ternyata mereka juga kalau habis nembak meninggal mereka sholatkan. Jadi ada sisi humanisnya dari sisi mereka.
bagaimana mereka juga kangen sama anak sama istri, mana mereka juga pengen cepet-cepet pulang. Kalau kata saya ketemu dengan teman-teman saya yang sama-sama waktu itu satu sekolah SMA, mereka masuk Akio, mereka sempat bilang, lu enak nih, pulang di tentara di sini ikut perang, pulang tidur di hotel. Saya pulang tidur di tenda-tenda lagi, istirahat tuh cuma satu tenda, besoknya harus perang lagi, mungkin nyawa saya nggak ada. Jadi bagi mereka benar perangnya mungkin kelihatan kayak main-main, tapi pelurunya beneran, mati beneran, seperti itu. Nah, karena pengalaman di Aceh, saya selama di Aceh 3 bulan tahun 2003 itu, akhirnya saya harus pulang ke Jakarta karena biasa orang tua akhirnya khawatir karena nggak tahan yang dari kalau anaknya tiap hari diomongin di berita, diperiksa polisi berkali-kali. Pulang saya ketika kejadian tsunami Aceh, karena kenal daerah Aceh, saya dikirim lagi pertama kali lagi. Jadi kejadian tsunami hari Minggu jam 8 pagi, saya jam 6 pagi udah ikut dengan Wapres, dengan Wapemret saya untuk duluan lihat survei lokasi Banda Aceh, lalu pulang ke Medan. Pulang ke Medan udah ada tim saya banyak, mereka untuk merencanakan peliputan. Oke, next. Merencanakan peliputan. Peliputannya kalau udah seperti itu, kantor Jakarta itu sudah tidak bisa lagi membantu kita secara full support. Sebenarnya sekarang kita intinya adalah Jakarta pengen segera berita kekirim, caranya gimana itu urusan yang di lapangan. Maka saya waktu itu adalah bikin strateginya, ada tim yang untuk bawa SNG pakai pesawat, ikut dengan pesawatnya Pak JK. Lalu BBM juga katanya sana habis, saya pakai mobil, kirim mobil dari Medan 3-4 mobil untuk bawa BBM, bawa logistik segala macam. Karena yang penting adalah pertama kali nyampe ke Banda Aceh untuk bisa live survei live di sana. Dan karena hotel semua rusak, ini adalah pengalaman bahwa ketika di bencana kami tinggal itu di rumah penduduk. Jadi ketika sampai di bandara, semua bingung, semua tim saya, ini kita mau kemana? Akhirnya saya coba jalan dari bandara itu jalan sekitar 3 kilo ke arah utaranya, ketemu rumah penduduk, mereka suka ngobrol. Saya coba utarakan, boleh nggak saya numpang? Ternyata itu membawa berkah sendiri. Kenapa? Karena informasi dengan penduduk itu lebih banyak. Kita lebih banyak bisa dapatkan informasi yang di luar dari yang kita tahu dari pemerintah. Kantor gubernur, rumah gubernur segala macam. Tapi dari penduduk ini kita bisa tahu daerah mana yang jalan putus, calang segala macam dari penduduk, dari warga itu. Oke, next. Lalu juga saya ikut pencarian. Juga ada tetap diperlukan feature humanis seperti ini yang kita kepengen menggugah penonton bahwa Aceh ini butuh bantuan, tidak hanya sekedar kerusakan dan korban banyak. Jadi kebetulan data juga bagaimana bagian-bagian dari TV Aceh besar yang turun untuk membongkar kebutuhan misalnya. Dan ada juga yang mereka ternyata ada beberapa keluarga gak itu pernah saya habis sholat Jumat, ada yang nyolek ke sebelah saya minta ikut pulang ke arah kampus Unsia. Kampus Unsia ke belakang itu saya tahu dulu markasnya daerah merah lah kalau sekarang itu. Mereka juga minta ke sana. Ternyata saya bilang ya boleh. Kameramen itu ketakutan tuh, karena dia tahu itu dan dia belum pernah itu pas zaman militer. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi kita baru saja tuntas mendengarkan pengalaman dari masing-masing jurnalis senior yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini, masing-masing dari sudut pandangnya. Ada satu yang menarik, memang kalau yang disampaikan dari teman-teman tadi pengalamannya adalah sebelum saya beralih ke Q&A, nampaknya tadi dari panelnya mengatakan mungkin kita harus break terlebih dahulu gitu ya. Tidak ada break? Langsung aja, baiklah kalau gitu. Seperti yang tadi saya bisa lanjutkan sedikit. Oh baik, ya. Jadi refreshment, kopi dan lain sebagainya tersedia bagi anda yang ingin menikmati hidangan kopi dan juga kue-kue. Bisa silakan sambil kita melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin boleh disimpulkan sedikit tadi dari teman-teman yang sudah menyampaikan pengalamannya. Memang kunci itu adalah persiapan. Kunci dari peliputan konflik dan krisis, karena memang dalam situasi konflik dan krisis ini tentunya yang dihadapi di lapangan itu tidak main-main. Itu seperti yang tadi juga disampaikan oleh Desi Fitriani,
bukan main-main, nyawa bisa hilang gitu ya kalau misalnya memang tidak dilengkapi dengan persiapan yang serius. Kalau boleh sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Saya akan buka dulu untuk sesi pertama ini kepada 3 penanya sekaligus. Kemudian saya berikan kesempatan kepada panelis untuk menjawab sebelum saya buka lagi untuk sesi berikutnya. Seakan-akan bahwa di situ harus berhubungan dengan semuanya yang fisikal. Saat ini yang kita hadapi dalam konteks Indonesia bahwa masyarakat Indonesia sangat divided dengan polarisasi. Dalam konteks Indonesia, dalam konteks kekinian ini, apa yang bisa Anda jelaskan kepada kita? Peran apa yang bisa kita mainkan dalam hal ini? Lebih-lebih kalau kita melihat konteksnya bahwa media dimiliki oleh mereka yang mempunyai kepentingan politik dan mereka yang menjadi pemimpin partai politik. Jadi saya tidak melihat konteksnya dalam konteks kekinian. Saya paham situasi di Afghanistan, situasi di Aceh, di Timur Timur. Saya juga pernah mengalami hal itu. Tapi dalam konteks saat ini, apa yang bisa dimainkan? Karena kalau kita ingin juga memainkan peran kita juga menunjukkan situasi, menyatukan unified semuanya dari kelompok-kelompok yang saat ini sulit sekali untuk move on. Baik dari walaupun ini konteksnya dalam konteks pilkada, tapi bagaimana masyarakat Indonesia saat ini bisa berkembang. Itu saja, terima kasih. Baik, Mbak Dian. Langsung berikutnya lagi, silakan. Thank you, 3 panelists with really good and valuable presentations. My name is Najibah Ayubi. I'm from Afghanistan. I'm working for the Click Group. My question going to the first speaker, which she talked about fair and balanced reporting. I'm coming from a country that every day, even sometimes every hours, attack happen. And when we want to balance the report, sometimes government and sometimes the opposition doesn't want to talk. Even if you know, the last 2 years, U.S. used the biggest bomb in eastern part of Afghanistan. And they just announced that there are 36 ISIS killed by that bomb, which was very expensive for killing 36 ISIS. But even up to now, which two weeks, more than 2 weeks gone, no journalists are allowed to go to the area, in the exact area, and see what happened here. And nobody saw the body of any ISIS or anybody. Or at the same time, in north of Afghanistan, an attack happened, and one day 10 Taliban entered an army base, and they killed. Sometimes there is different figures. Sometimes they say there is 140. The official report is from government is 140 people killed and many others injured. But still there is no report. In that case also they didn't allow journalists to go. If we go to fair and balanced reporting in that kind of country, we have to report no report, because no news will happen, because if we wait for that, people will remain without any information about what is going on in the country. What is your view about this issue in this kind of countries? What the journalists can do? Fair. Thank you for that. The next one. Yang di belakang. Yang di belakang terlebih dahulu. Hi, I'm also going to ask in English. My name is Policia, I'm the Middle East Bureau Chief for RT in Russia Today. And really found your presentations very interesting. Thank you very much for that. And my first question is, I'm also a book correspondent like yourself. And I'm always asking myself whether or not we have a future
with social media and with people posting pictures and events in real time all over the world, there is still a need for journalists to go to war zones. For example, Hannibal, you spoke about the problems you had getting to Gaza. Maybe we don't even need to worry about that. We've got people inside Gaza who are seeing the events, taking the posters. So that's my first question. Is there still a role for war reporting? And if yes, what is that role that's different to what people are doing every day, sending us pictures? It's the same point about Syria. You said you don't have that, you can't get a visa, but maybe it's not important. Maybe there are people inside Syria who can send us those stories. My second point was, it was also a point made by Hannibal. You said a journalist can also be a humanitarian worker and a diplomat. I work for a Russian TV channel, and I covered the war in Ukraine, where the Ukrainians did not see me as a journalist. They saw me as a Russian soldier, and they felt I was a legitimate target. Is it not dangerous if we start saying that journalists can be diplomats, journalists can be humanitarian workers? Because for some people, what is humanitarian work is assisting the enemy for somebody else. Do we not put ourselves in the line of fire when we walk away from being journalists who simply cover a story and nothing else? I want to make good like you. I'm not criticizing that. I'm just asking you how to protect ourselves if we present ourselves in that way. And then my third question was, Desi, you made the point that maybe we should focus on peace journalism. But my question is, how do we do that? Because I have the same feeling as you, that because there's so much conflict today in the world, we have to cover it. And the more we cover it, the more people are informed about what's happening. And I don't think it's enough just to talk about good things that are coming out of the conflict. I think so much of our coverage, if we want to be honest, has to be on the fighting. And that, of course, makes people more angry, more involved, more reactionary. So I don't have the answer, but I'm curious, how do we not make more conflicts with our conflict reporting? Thank you. Thank you. Sisi-sisi humanis yang kita coba angkat dalam peliputan konflik itu sendiri. Seperti saya mencatat contoh bahwa di Aceh itu gara-gara terjadi konflik antara kelompok separatis GAM dengan pasukan pengamanan, kemudian para laki-laki naik ke gunung bergabung dengan pasukan GAM dan terjadi kontak tembak di sana. Ada anak-anak yatim, anak-anak menjadi yatim dan ada kampung janda di Aceh Timur itu, dan kita menggambarkan bagaimana anak-anak itu tidak lagi bisa hidup seperti sedia kala gara-gara konflik. Mereka yang biasanya baju seragam mereka baru karena ayah mereka pergi ke laut sebagai nelayan, tetapi karena ayahnya tewas pada saat konflik dan ibunya tidak bekerja, jadi dia kehidupannya berbeda dari sebelum punya seorang ayah. Kemudian kalau kita masuk lagi ke kampung-kampung, bahwa di situ mewawancarai warga bagaimana itu sekarang kondisinya, apakah kehidupan, kita melihat ke dapur mereka tidak ada beras, jadi gara-gara konflik perekonomian mereka, kehidupan keluarga mereka itu terganggu. Dan ketika di warung-warung kopi itu banyak anak-anak ataupun banyak orang-orang malah duduk di warung kopi yang aman, karena mereka mengatakan kenapa tidak bekerja. Bagaimana kami mau ke laut? Kalau di laut sweeping aparat terlalu banyak. Jadi kalau mereka keluar kira-kira 1 mile dari kawasan Aceh Utara atau Aceh Timur, mereka akan berhadapan dengan patroli. Semua akan diperiksa. Walaupun mereka baru mendapatkan ikan, semua ikan akan dikorek. Karena dianggap nantinya akan menghidupkan senjata dari Filipina dan Malaysia. Dan ketika mereka kembali, mereka harus lapor sama aparat. Begitu juga ketika mereka bagaimana seorang tidak bisa ke ladang, sayuran mereka rusak, sayuran mereka busuk karena tidak bisa dipanen, karena mereka tidak bisa menengok ladang mereka. Jadi bercerita bagaimana kehidupan petani yang tidak bisa seperti sedia kala, mereka harus hidup apa adanya, tidak bisa lagi mendapatkan upah dari petani mereka, tidak bisa mendapatkan hasil panen mereka gara-gara konflik ataupun banyaknya aparat ataupun penjagaan menuju ke tempat ladang mereka yang rata-rata di kawasan hutan tersebut. Jadi ada beberapa sisi-sisi peace jurnalis, artinya bahwa bukan kita mengeksplor bagaimana penderitaan masyarakat korban konflik, tapi itu adalah fakta. Dengan menghadirkan sebuah fakta bahwa masyarakat menjadi korban konflik
semakin banyak, semakin meluas, dan itu perekonomian juga turun, kehidupan masyarakat otomatis utamanya bahwa mental anak-anak mereka begitu mendengarkan kontak tembak mereka akan lari ke bawah tempat tidur. Bagi kita untuk orang-orang jurnalis, bahwa kan kalau gambar ada anak bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dan mereka tidak mau keluar lagi dari rumah atau merasa takut ketika pasukan datang patroli ke kampung-kampung mereka, itu sudah menjadi trauma tersendiri. Mungkin dari sisi bagaimana kondisi masyarakat sebenarnya itu akan mungkin jadi jurnalis bukan berarti kita mendamaikan konflik, apalagi wartawan mungkin bukan orang yang bisa menghentikan konflik pada saat itu, tetapi paling kurang dengan pemberitaan kita bagaimana berita-berita humanis atau masyarakat korban konflik itu akan membuat konflik itu mungkin menurut bahwa orang kalau konflik berarti akibatnya seperti ini, berarti mungkin agak mengurangi lah. Kemudian dari Afghanistan, bagaimana membuat berita yang fair dan balance pada akses tertutup, kemudian tidak ada informasi. Ini berapa kali pernah saya alami bahwa memang kenyataannya kita tidak bisa cover both sides, menanya berapa sebenarnya sumber resmi itu berapa korban tewas, berapa apa yang terjadi di sana. Tetapi paling kurang kalau kita wartawan TV, gambar tidak bisa memasuki area, tetapi di batas ataupun apa yang bisa tertangkap dengan mata kamera, itulah berita yang bisa kita hadirkan pada pemirsa. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam lokasi kontak tembak, tetapi di situ ada misalnya ada penjagaan atau tempat terakhir kita berada, gambar itu bicara semuanya, bahwa bicara secara jujur terus terang bahwa kami sudah berada di perbatasan, tidak bisa yang lokasinya berjarak sekitar mungkin 2 kilo dari tempat ini, tempat saat ini saya berada, dan di sini hanya terlihat ada penjagaan aparat keamanan dan ada pengungsian. Jadi apa yang sementara dari informasi yang kami terima ataupun dari informasi dari masyarakat yang ada di sana atau apa yang kami lihat bahwa ini, jadi artinya bahwa hanya melaporkan apa yang terjadi di depan kita saja, karena memang kita tidak bisa menceritakan apa yang terjadi di dalam, karena memang tidak ada informasi secara resmi dan atau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan artinya. Jadi lebih baik kita menceritakan ataupun memberitakan apa yang ada di depan kita, walaupun kita menceritakan bahwa lokasi ini berjarak sekitar 2 kilo atau 1 kilo dari tempat lokasi. Jadi apa yang ada di titik terakhir. Tetapi sebagai seorang wartawan biasanya kita akan mencoba berbagai strategi untuk bisa mencapai ke lokasi yang lebih dekat. Dan karena memang kalau di Indonesia misalnya ketika ada penangkapan teroris ataupun ada misalnya teroris ataupun kontak tembak, itu mereka akan post lingkaran 1 ya, ring 1, ring 2, ring 3. Artinya ada penjagaan 1, 2, dan 3. Biasanya kita akan di-stop di penjagaan 3, ring 3. Nah, masih ada selalu mencari celah, cari warga dari di sana, bagaimana mendapatkan ada jalan tikus, jalan tikus ataupun jalan yang kampung yang bisa kita lewati dengan jalan utama. Jadi sampai ke titik kita akan tembus dengan cara masing-masing, ya tentunya dengan mempunyai warga lokal yang akan memberitahukan bagaimana jalan ke titik lokasi terdekat. Jadi artinya bahwa kita juga tidak tinggal diam, tidak hanya di sini, enggak juga, karena kita juga pas sebagai wartawan pasti akan mencari lokasi yang terdekat dengan TKP ataupun tempat kejadian peristiwa tersebut. Terima kasih. Bagus. Mungkin yang pertama tadi ingin menjawab seputar dalam konteks kekinian gitu, peranan yang bisa dimainkan oleh media. Atau boleh sambung ke Mas Hannibal dulu ya, sambil dipikirin jawabannya begitu ya. Baik Mas Hannibal, tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan sosial media dan lain sebagainya. Jadi apakah memang saat ini masih ada kebutuhan atau tidak begitu ya? Mengingat bahwa sebenarnya akses yang tertutup itu bisa disiasati dengan sosial media. Silakan Mas Hannibal. Saya jawab dengan bahasa Indonesia. Jadi memang dalam situasi yang tertutup seperti kayak misalnya Gaza atau wilayah-wilayah lain tadi yang di Afghanistan, saya juga belum bisa membayangkan situasi yang di sana seperti apa. Yang jelas memang seperti yang ketika saya datang ke Gaza waktu itu, saya kemudian membuat kontak dengan kawan-kawan di sana, kenalan-kenalan baru yang
dia juga ada yang wartawan, ada juga yang warga yang kemudian kalau misalnya ada apa-apa dia bisa kita kontak lewat Facebook atau lewat email tentang situasi terakhir. Nah, adanya kawan-kawan yang ada di lokasi penduduk setempat yang kemudian menjadi hubungan dengan kita itu kemudian menjadi sumber-sumber berita yang cukup banyak buat kita. Bahkan ketika ada kawan tadi juga dia relawan Mercy yang kemudian dia bertahan di Gaza dan kemudian dia menjadi wartawan di sana, dia sering kita memanfaatkan, kita minta dia apabila anonim namanya, karena dia freelance dia kadang-kadang ke TV One, kadang-kadang ke Metro juga untuk memberikan laporan situasi terkini. Memang peran media sosial ini saya rasa menjadi cukup penting, walaupun memang dalam situasi tertentu seperti yang perang yang cukup besar, memang kita yang wartawan perang itu juga jadi pengen juga untuk pengen itu artinya bahwa itu ada suatu hal yang menarik untuk kita ikut mengungkapkan apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi di lokasi. Sebenarnya saya konflik di Filipina yang berkaitan dengan warga Indonesia yang ditangkap di sini bolak-balik. Kalau saya di TV One cuma merintahkan anak buah kemarin. Lalu juga tentang bagaimana wartawan dengan berbagai peran tadi. Ya memang artinya sebagai wartawan kita tetap yang terbaik adalah jurnalis yang kompeten. Artinya kita meliput dengan baik, dengan benar, tidak menyalahi segala aturan tentang kemanusiaan, tentang etika dan sebagainya. Nah, yang kemudian saya ceritakan tentang peran yang lain, tentang berperan sebagai humanitarian worker atau kemudian juga diplomat, karena itulah yang saya rasakan ketika saya berangkat ke Palestina waktu itu misalnya kalau yang diplomat di sok-sokan jadi diplomat, waktu itu yang pejabat kita yang dari kedutaan maupun dari Hebrew ini ngobrol dengan Ustadz Peter Ford itu kayaknya masih formal banget. Jadi dia bagaimana pendidikan Indonesia itu diakomodasi untuk bla bla bla, kita paham lah ini pendekatan formal. Di situ Pak Peter Ford ini juga akhirnya kan ya formal juga, tapi ketika kita wawancara dan kita menceritakan kenapa sih kita ngotot pengen bawa itu untuk masyarakat di Gaza, baru kemudian dia cerita dan kemudian menyarankan udah kalian sebagian deh dikasih di sini, sebagian dibawa ke Gaza, bantuan itu tadi, bantuan kemanusiaan yang kita bawa. Ya kalau secara formal kan mungkin ya udah diserahkan di pemerintahan Palestina di tepi barat. Tapi kan ada pertimbangan lain. Akhirnya justru Mr. Peter Ford yang menyarankan sudah kalian yang jalan sendiri tapi lewat darat sendiri masuk ke Gaza lewat Rafah seperti itu. Memang kalau problem seperti bagaimana seperti kayak tugas negara mungkin ya, kalau yang tadi tetap ada batasannya pastinya. Pasti ada batasannya. Kita kan tidak melakukan itu kan sebagaimana filosofi negara kita bebas aktif kalau di Indonesia. Jadi kita sebatas memberikan bagaimana bantuan itu bisa masuk ke Gaza, bukan dalam arti kemudian kita jadi bagaimana ikut serta untuk mendamaikan antar dua negara. Kita nggak sanggup itu nggak ada para pejabat sendiri masing-masing gitu ya. Macam itu. Tapi bagaimana kemudian tadi juga dipertanyakan ketika kita berasa memainkan peranan tersebut, apakah misalnya ada keberpihakan yang kemudian juga ditunjukkan dalam kerangka konflik begitu ya antara dua pihak yang bertikai. Jadi memang sebagai manusia itu mungkin ada bawaan, misalnya kalau di Indonesia kawan bayi itu ada ini. Tapi sebagai wartawan salah satunya adalah kita bagaimana melihat situasi itu dari sisi kemanusiaan.
mendekati kedua pihak yang bersengketa itu dengan pendekatan kemanusiaan, bukan hanya sekedar saya orang Jakarta, saya harus seperti orang Jakarta berpikir, itu tidak seperti itu. Kebetulan saya juga kemudian waktu itu ketika konflik di Ambon waktu itu pasca meliput di sana, kemudian meliput bagaimana pengungsi itu, saya bersama Mas Imam Prasojo itu membentuk LSM namanya Nurani Dunia. Itu yang kita berupaya untuk menekankan bagaimana para korban konflik itu adalah mereka adalah korban yang harus diselamatkan tapi juga harus direkatkan kembali. Itu yang tekad kami, sehingga saya sendiri sebagai wakil direkturnya Mas Imam gitu. Apapun yang kemudian dari pengalaman Ambon itu kemana-mana, saya kemudian mengambil itu sebagai acuan bahwa kita meliput konflik, kita meliput situasi bencana, kita harus mendekati dari sisi manusia, jangan sampai kemudian hanya sekedar karena kita mungkin Muslim terus kemudian kita lagi meliput di Gaza, ya udah kemudian hanya berpihak ke Muslim, karena sebenarnya di Gaza ada juga yang Kristen. Kalau yang pertanyaan pertama yang cukup berat, Mbak, ya memang Indonesia kekinian ini memang membuat kita semua prihatin, dan ini sebenarnya dampak yang panjang mulai dari pemilihan presiden, kemudian berlanjut sampai sekarang dan nggak tahu sampai kapan. Dan sebenarnya situasi ini situasi perpecahan ini sebenarnya disadari oleh banyak orang, tapi rata-rata kalau saya lihat semuanya terus habis itu gimana dong gitu. Caranya gimana nih kalau saya mau terima dia mau move on, tapi sana nggak move on gimana gitu. Jadi saya juga nggak tahu formulasinya akan seperti apa, tapi memang kita perlu menurut saya membuka diri, termasuk juga media, ya jangan sampai kemudian ikut-ikutan jadi kompor memberitakan yang berlebihan. Terus aja saya di TV One belum lama, belum ada setahun, tapi mengikuti proses yang terakhir itu saya merasa bahwa kita mencoba untuk menjadi lebih tidak to the point lah. Kalau nyikat frontal itu enggak, atau misalnya dalam kasus 411 yang ada konflik yang di Afghanistan, itu bagaimana kita menjaga supaya masyarakat tidak ikut ikut terprovokasi. Itu di master kontrol, di ruangan kontrol itu udah kayak perang aja, yang satu begini bagaimana membuat gambar itu jangan sampai frontal, itu kita udah upayakan semaksimal mungkin sampai nggak ada atmosfer segala macam, walaupun kita karena dari luar juga ada, ini kok gambarnya nggak ada, teleponnya langsung nge-post kan, udah buka dulu, habis itu itu terlalu kenceng, ya pindah itu luar biasa. Kalau teman-teman di berita rasanya udah biasa dengan situasi seperti itu, makin kita harus makin hati-hati bagaimana caranya agar liputan kita, bagaimana caranya agar materi tayangan kita tidak sampai membuat masyarakat kita menjadi lebih marah dan lebih terprovokasi. Saya nggak tahu Mbak, terus terang aja situasi kayak gini harus seperti apa gitu. Tapi itu memang tugas kita bersama, media jelas, tapi juga seluruh komponen bangsa melakukan itu. Baik, beralih ke kalau untuk yang terkini Indonesia sama kayak Mas Hannibal ya. Kami di redaksi sendiri perdebatannya sangat keras banget. Untuk berita-berita politik kami akhirnya melihat apakah kalau kami buat berita politik itu akhirnya berita itu dimanfaatkan oleh politik. Bisa seperti itu kan. Dari satu kenal berita itu akan jadi di sosmed disebar lah tujuan kita bukan sebenarnya. Akhirnya kami mengambil kebijakan bahwa kita coba ambil ke real pokok masalahnya sebuah kota.
Jadi tidak lagi mengatakan apakah institusi paslon seperti apa, kebutuhannya kayak seperti itu yang kita bikin. Dan memang akhirnya kalau kita coba angkatnya pun semaksimal mungkin itu fair, tidak juga bisa jadi suatu corong gitu. Sulit memang keadaan itu, tapi bagaimanapun ada laporkan kita politik. Kadang memang akhirnya lebih banyak kalau memang beritanya adalah kampanye pas seperti macam kayak sekarang setelah saya dikatakan soal bunga pas seperti itu. Tapi itu untuk tidak untuk memberitakan. Karena memang nantinya malah jadi semakin memberitakan. Terus kondisinya akan terus seperti itu sih yang sementara bisa kami berbuat. Entah itu akan berakhir dengan lebih baik atau tidak, nanti akan akan supaya semuanya baik berimbang. Baik, dari Desi yang gimana? Ya, saya enggak. Tapi saya tidak merasa sebagai korban. Kenapa? Ya, jadi waktu itu kan memang pemilik atau owner Metro TV kan memang sudah menyatakan mendukung Pak Basuki sebagai calon gubernur. Tapi mungkin masyarakat tidak melihat bahwa itu adalah partai, bukan dari media TV-nya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat demo mereka pada bulan November pagi, itu sekitar pukul 6, reporter kami saat sedang di Istiqlal mereka diusir. Kemudian kantor memerintahkan saya, Desi, kamu harus backup di Istiqlal. Bagaimanapun juga kita adalah sebuah TV berita, tidak mungkin kita meninggalkan momen besar di Istiqlal tersebut. Akhirnya saya diturunkan pada saat itu sekitar pukul 9 pagi sampai di menjemput kameramen dari depan Indosat, kemudian kami berjalan kaki. Sepanjang perjalanan dimaki-maki oleh orang. Apa ini Metro TV? TV kafir. Sampai saya bilang anak haram, makan uang haram. Saya bilang saya nggak ada urusan. Pergi usir, dibilang, Bu, saya di sini sebagai seorang wartawan. Kalau ibu mau usir saya silakan usir. Ibu mau dorong saya silakan. Tapi akibatnya mereka karena pasien sholat Jumat, jadi hanya ibu-ibu yang merubutin. Semakin mereka berteriak, akhirnya saya begini, ya Allah terima kasih ya Tuhan, hari ini saya dimaki-maki orang, saya belum sarapan. Akhirnya semakin dia memaki saya berdoa, akhirnya dia pergi sendiri. Dan sepanjang jalan dia mau ke istana, saya ke Istiqlal itu dimaki-maki sepanjang jalan. Pada bulan November mereka hanya maki-maki Metro TV sampai saya di Istiqlal siaran di Istiqlal. Pada bulan Desember, demo bulan Desember mereka sudah berani melempar air aqua sebotol dilempar. Metro TV usir, lempar. Badan sudah basah tuh. Tapi saya tetap jalan sama kameramen. Saya bilang sama kameramen, kamu yakin jalan-jalan sampai kami Istiqlal, kami siaran Istiqlal. Dan kemudian pada bulan Januari mereka bukan hanya memaki, mereka bukan hanya melempar dengan air, mereka memukul. Kenapa mereka memukul? Jadi sepanjang dari masuk ke belakang istana sampai ke depan Masjid Istiqlal, mereka hanya berpikiran bahwa Metro TV itu bukan mereka marah dengan partai yang mendukung Ahok, tapi mereka juga marah dengan jurnalisnya. Padahal sebagai TV berita kalau kita mau lepas itu berita bisa lepas, tidak masalah. Tapi kan kebijakan kantor news is news. Bahwa apapun akibat apapun yang terjadi, bahwa sebagai seorang wartawan harus bisa masuk di dalam tempat tersebut menceritakan apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi. Walaupun pada saat itu kami bukan hanya diusir, tetapi kami juga dipukul pada saat itu. Kenapa awalnya masuk dalam Masjid Istiqlal baik-baik saja. Baik mereka bilang, oh Mbak gimana? Yang kemarin meliput Sandra di Filipina ya, iya foto dong, masih berfoto ketika masuk dari pintu samping. Tapi ketika saya bilang sama kameramen, tolong ke atas ambil gambar pada saat mereka doa dan tausiah. Pada saat kameramen saya buka sepatu, tiba-tiba ada teriak, ada Metro, usir, dia bilang. Usir, akhirnya kita ke depan, mereka lempar air, terus panjang jalan, mereka mukul, mereka nendang, mereka meludah. Tapi ya, kalau saya, mungkin ada beberapa foto yang saya senyum. Akhirnya saya bilang, alhamdulillah terima kasih, saya senyum, saya jalan. Terima kasih, alhamdulillah saya senyum, saya jalan. Sampai dibawa ke depan gereja katedral, dievakuasi depan gereja katedral. Itu setelah tangan kena pukul, Pak, ini celana masih bekas coklat karena habis hujan itu kan mereka mendam kan kena itu. Terus kepala begitu sampai di gereja katedral, saya duduk, saya kok ini kayaknya pedih gitu kan, mungkin saya coba lihat, iya tante merah, mungkin tapi makanya akhirnya
Kemudian saya putuskan ke kantor polisi bukan karena bahwa saya habis dipukul saya kantor polisi, bukan. Karena saya pikir kalau sebagai korban wartawan akibat kasus ini saya sudah selesai. Tetapi agar peristiwa ini tidak terjadi pada wartawan lainnya, mungkin lebih baik saya melaporkan ke polisi, karena pada malam sebelumnya juga dari wartawan Kompas juga mereka melakukan sama, dan pada bulan November dan Desember ada beberapa fotografer juga kemudian sampai babak belur karena mukanya seperti saya disebutnya. Jadi mereka sudah artinya bahwa mereka tuh perbuatan mereka tuh tidak bisa ditolerir lagi seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau fair, kalau kita mau jujur pada semua pemberitaan mungkin jarang ya, maksudnya boleh dibilang semua pasti punya kepentingan masing-masing di tapi kita di lapangan sudah mencoba bagaimana untuk bisa membuat itu sedemikian adil, fair. Kalau Metro TV pada saat itu melihat dari bulan November, Desember, Januari reporternya dimaki orang, ditendang, dipukul, dia tidak akan kirimkan orang lagi. Tetapi kami mencoba untuk bersikap fair, bahkan ketika saya bilang Desi buka seragam, tidak. Saya lebih bangga dengan wartawan seragam saya. Kenapa? Saya jujur dengan profesi sebagai jurnalis. Kalau saya pakai pakaian bebas, mereka tidak tahu saya wartawan. Kalau saya pakai baju bebas juga mereka tidak tahu saya di Metro TV. Jadi apapun yang terjadi, lebih baik saya jujur dengan diri saya bahwa saya sebagai seorang wartawan apapun yang harus dihadapi. Ya walaupun itu risikonya seperti itu. Dan jujur saja, ya begitu di media sosial, kemudian mereka menghina segala macam. Kemudian orang-orang banyak bertanya, gimana perasaannya setelah kejadian itu? Saya bilang, saya malu dan saya sedih. Kenapa malu? Saya bisa berangkat ke Afghanistan, ke Gaza, ke Yaman, semua pulang, tidak ada satu badan pun yang lecet. Tetapi di Masjid Istiqlal 4 orang yang niatnya mau berdoa dan tausiah, berdoa pada Allah, itu orang Muslim dan saya juga Muslim, mereka malah mempukul. Dan saya perempuan, kameranya saya juga diudahi segala macam. Saya malu kenapa? Karena saya orang Muslim, saya dievakuasi ke gereja. Bagaimana malu saya sebagai seorang Islam? Saya dihina di masjid, kemudian saya dievakuasi ke gereja katedral. Jadi kalau dibilang bahwa kami orang media tidak lagi berpihak atau membela itu, tidak. Kalau kita mau Metro TV pada saat itu berpikiran bahwa tidak ada lagi liputan demo, selesai. Tapi kita tetap, walaupun resikonya ya harus dihadapin seperti itu. Ya memang yang sebenarnya yang bikin berat itu bukan karena dipukulnya, karena begitu dipukul masuk rumah sakit, diobatin, kasih obat merah, selesai. Pagi-pagi tinggal pijit karena badan nanti kamu kayak habis dipukul gitu kan. Cuma yang jadi masalah dari media sosial. Media sosial tidak hanya menghantam diri pribadi saya, tetapi keluarga, bahkan semua sampai ke akibatnya ya jadi antara perang di antara sesama keluarga, karena memang kalau kita orang Padang ini kan orang-orang pesantren, jadi dibilang macam-macam, jadi antara keluarga sampai akhirnya yang dituakan menyampaikan itu. Tapi untungnya saya bersyukur saya punya orang tua, setiap hari dia memberikan semangat, bahkan dia bilang gini, Desi, selama ini kamu jadi wartawan Metro TV hanya tayang di Metro TV, tapi kami ambil hikmahnya, bilang kamu bisa tampil di semua media. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu sudah jadi korban, enggak. Kami ambil nikmatnya aja. Mungkin terima kasih. Baik. Ya, silakan. Situasi konflik termasuk konflik yang ada di kita ini sebenarnya semua bisa jadi korban. Kebetulan Mbak Desi ini yang kemarin jadi sorotan. Sebenarnya waktu itu walaupun konon TV One itu lebih banyak meliput yang pro demo, tapi ternyata sebenarnya kameramen kami ada 4 orang yang juga menjadi korban. Jadi yang di depan demo yang di depan istana itu ada yang mukul juga pakai baju putih juga, tapi kemudian ditolong juga oleh yang pakai baju putih. Nah, sementara yang di utara yang ketika mulai ada penjarahan, itu benar-benar yang menjarah itu udah tahu bahwa itu kita pakai seragam, kan anak-anak udah pakai seragam, itu ditampol pakai konblok, bukan tok. Nah, ini yang kemudian kita menyadari bahwa situasi
crowded itu kita sebenarnya nggak tahu siapa sebenarnya mereka, karena mereka makhluk tersendiri yang mereka kita nggak tahu. Sudah jelas-jelas yang yang konon menurut mereka banyak meliput mereka, tapi kok tetap juga jadi korban. Mbak Desi yang lebih lagi yang dianggap sebagai TV lawan dan kemudian menjadi korban yang lebih berat seperti itu. Inilah jadi PR kita semua sebenarnya, PR dari kebangsaan ini, PR bagaimana kita membuat situasi menjadi lebih baik dari sisi perasaan kebersamaan kita, perasaan bersama kita. Ini juga bisa dikembalikan lagi kepada profesionalitas ya. Profesionalisme itu adalah nomor satu juga ukurannya bagi wartawan. Tadi Desi juga memperlihatkan bahwa salah satu contohnya adalah dengan tidak mau menanggalkan seragam gitu. Padahal itu memang adalah opsi-opsi gitu yang diberikan oleh Metro TV kepada wartawan melihat eskalasi ketidaknyamanan yang dialami oleh wartawan dalam konteks peliputan kekinian tadi gitu yang disampaikan. Kawan-kawan ini juga yang dari TV One juga kita tanya, ayo kita ke kantor polisi nggak? Nggak apa-apa, udah boleh diobatin aja. Termasuk juga dengan misalnya security gitu yang juga disediakan untuk mendampingi wartawan kita yang berada di lapangan pada saat itu. Baik, saya ingin beralih dulu, ini bisa berkepanjangan. Saya masih ada satu sesi lagi gitu ya. Kalau boleh saya minta 3 penanya singkat-singkat saja karena waktunya sudah hampir berakhir. Silakan Adik, dan kemudian the next question to you, and satu lagi kalau boleh. Ya, silakan. Baik. Ya, saya masih akan kembali ke masalah. Makanya saya kan dari FISIP, EF juga dari FISIP, ya, FC2. Kenapa teman-teman FISIP ini, Sandi juga dari FISIP, kenapa teman-teman FISIP itu marah sama EF? Karena satu hal, karena EF menyatakan dia dengan sengaja menggunakan masjid dan agama untuk memenangkan timnya. Nah, ini menurut saya sebenarnya agak kecewa dengan pemberitaan media massa mengenai bagaimana sebetulnya agama setiap hari digunakan atau ras itu digunakan, gantung Cina, ganyang Cina, masjid-masjid mengkafir-kafirkan orang, dan itu tidak muncul di media massa. Akhirnya Mbak Desi munculnya di media sosial. Karena media massa tidak memberitakannya, dia muncul di media sosial tanpa kendali. Nah, menurut saya sekarang nggak bisa misalnya Mbak, media massa bilang nggak tahu mau ngapain, harus tahu mau ngapain. Dengan segera akan ada pemilu pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang saya dengar isu ini akan terus digulirkan. Maka akan ada serangan terhadap Syiah, terhadap Ahmadiyah, terhadap anaknya PKI dan seterusnya. Kalau media massa hanya bekerja seperti biasa memberitakan peristiwa apa adanya, saya yakin negara ini sedang menuju kehancuran seperti Suriah Timur Tengah. Kita sudah mati-matian berusaha merajut tenun kebangsaan itu selama bertahun-tahun, dan all of a sudden 2017 ini hancur. Karena itu saya minta tolong justru media massa, tolong jangan pernah beri ruang bagi orang-orang yang akan menyebarkan kebencian. Misalnya di TV One ILC, jangan pernah lagi beri kesempatan pada orang seperti Zulkarnain atau siapa namanya, Tengku something itu, darimu yang pernah bilang bahwa harusnya Ahok itu disalib, dipotong-potong tangan kanan kirinya. Itu di televisi. Ya. Jadi dengan kata lain, semua televisi bisa membantu dengan cara apa? Orang-orang ahli agama yang dimunculkan hanyalah mereka yang membawa suara kedamaian. Jangan pernah beri ruang buat FUI, FPI, MUI garis kanannya, garis kerasnya, jangan pernah diberi tempat. Bilang ke Bang Karni, jangan beri tempat. Karena yang akan jadi korban bangsa ini. Jadi jangan kata apa? Oh, bisa nggak dia ngomongkan? Bisa. Kenal baik. Nggak, saya mau bilang bahwa jadi tadi kan sudah bicara tentang bagaimana wartawan bekerja di suasana konflik. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana media bekerja mencegah konflik. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung next to your question, please. Education that comes out of the Pacific Media Centre. I found this a really fascinating panel, and thank you very much. I found it very stimulating. One of the aspects is that I think very much the trend has come from the whole panel about elements of human rights journalism
In human rights journalism, I see is very much a specialised version, specialised adaptation of peace journalism. We actually teach peace journalism in our centre as part of a course called Asia Pacific journalism. My own experience as a journalist over the years have been a number of conflicts, including being on an environmental ship that was bombed by state secret agents from a country which were named the mothers of a very famous story, actually, the Rainbow Warrior. So I've had a very big interest over a number of years about reporting in conflict situations. So I found this very illuminating and very inspirational presentation, so thank you very much. But I'll have lots of questions actually, but I'll just keep my questions to one very specific one. And I found Hannibal, your description of the Gaza humanitarian mission fascinating in the sense that there's collaborative, a form of collaborative journalism, you might say, between the mission had 3 government officials, correct me if I'm wrong, 3 government officials, there was 8 doctors and 6 journalists. And maybe I missed something in the translation or something like that. But my fundamental question around this was, how did that mission come about? And because I think that's quite unprecedented, the number of journalists in relation to the whole group, and the fact that it was an enormously positive outcome of the hospital, etc. But how did that come about? Was it a government initiative? And did the media organisation decide that this is a really important thing, we'll send our journalists? Or was it even collaborative at the point where the mission was set up? How was it decided, and how was the composition of the mission decided on? I wanted to clarify that. Thank you. Okay, very well. Thank you. Jurnalis yang bekerja di daerah konflik, karena saya tahu itu sangat berat dan sangat membahayakan, saya bisa merasakan itu. Dan saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya jurnalisme sensitif konflik itu adalah sebuah pendekatan ketika jurnalis itu meliput persoalan liputan sehari-hari, tidak hanya di wilayah konflik, tetapi sebetulnya jurnalisme sensitif konflik ini adalah sebuah pendekatan yang bisa diterapkan untuk meliput persoalan-persoalan sekarang, kekinian itu. Nah, seperti contoh misalnya adalah peristiwa memberikan karangan bunga di Bali Kota itu konflik. Sampai di wilayah saya di Jogja, mereka mengatakan itu disetting. Tetapi kemudian apakah iya? Nah, sebetulnya jurnalis dengan pendekatan jurnalisme sensitif konflik yang sudah direkomendasikan oleh UNESCO itu kemudian bisa memberikan persoalan itu. Kalau peminjam Adi Armando adalah kemudian jurnalisme ini kemudian digunakan untuk kemudian merawat kebangsaan ini. Jurnalisme sensitif konflik itu sangat rumit karena tidak menampilkan hanya di kutub di puncak gunung es, tapi kemudian adalah uncover, membuka sampai ke bawah, kemudian sebetulnya persoalannya ini apa, dan itu tidak mudah. Sehingga, nah, jurnalisme sensitif konflik ini sebetulnya itu berdiri berbeda, berhadapan-hadapan dengan jurnalisme damai. Itu dua pendekatan yang berbeda. Jadi kalau jurnalisme sensitif konflik seperti yang tadi juga disinggung oleh Mbak Fitri adalah ketika jurnalisme menggunakan pendekatan ini, mereka adalah mencoba untuk mencari, membuat berita yang berkualitas, yang berguna, seperti di ungkapan Pak Adi Armando, supaya kemudian konflik itu bisa mereda. Itu adalah paradigma dari jurnalisme sensitif konflik. Agak berbeda dengan jurnalisme damai yang kemudian dalam penerapannya adalah kemudian dikatakan bahwa oh ya, jurnalis ini adalah seorang diplomat, oh ya, jurnalis ini adalah itu. Tidak. Itu ada tugas yang lain. Jurnalisme ketika ada di wilayah konflik adalah membuat berita yang terbaik. Baik. Itu. Terima kasih. Pertanyaannya tadi? Penanggapan saja. Baik, kalau gitu Mas. Di kantor untuk turun ke lapangan, lalu juga kita di kantor hanya melakukan monitoring. Itu sudah kita lakukan dari awal pertama demonstrasi. Saya sama wakil saya turun langsung ke lapangan karena memang kita pengen ngasih tahu ke teman-teman juga yang baru bahwa ini situasinya udah beda dengan demo-demo tahun 98.
demo-demo tahun 2004. Betul udah beda jauh banget gitu Pak. Jadi kita harus seperti itu. Dan kekerasan itu memang sudah beda dari tanggal 4 bulan November itu. Saya dengan tim saya ketika sedang live dikeroyok sama 5 orang semuanya sama-sama. Tapi memang kita memang harus bisa memilah apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita beritakan juga hal kekerasan, takutnya efeknya malah jadi kekerasan lagi. Seperti itu. Jadi Pak Adek, jadi kita yang sementara ini kita turun langsung semuanya ke lapangan. Nggak bisa kita cuma diskusi di ruang redaksi atau hanya melihat gambar-gambar footage di satu di ruang kontrol kita. Itu aja. Baik, ke Mas Hannibal tadi ada pertanyaan yang sangat spesifik sekali ya mengenai misi tadi ya yang dijalankan pada saat melakukan peliputan ke Gaza, terutama sebenarnya siapa yang melakukan inisiatifnya, gitu, apakah ini pemerintah ataupun dan dengan komposisinya itu siapa yang menentukan gitu. Baik, kalau kita berangkat ke Gaza, memang waktu itu ada inisiatif dari pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk memberikan bantuan sekitar 2 miliar untuk warga Gaza. Nah, itu yang kemudian diberikan dalam bentuk obat-obatan dan kemudian peralatan medis dan juga cash. Nah, ini yang kemudian kita berikan pada tanggal sebelumnya yang di Aman itu tanggal 2 Januari dan kemudian tanggal 8 yang di Rafah. Nah, setelah itu sebenarnya yang inisiatif pemerintah sendiri itu sudah selesai. Nah, namun ketika kami masuk ke Gaza dan kemudian saya dan juga ada beberapa dokter yang dari Mercy itu melihat kondisi seperti itu, maka kemudian yang tadinya sebagian uang itu akan diberikan dalam bentuk rumah sakit lapangan, kemudian kita switch bahwa kita merencanakan pembuatan rumah sakit. Nah, sebagian dari kemudian kawan-kawan dokter dari Mercy kemudian kan kontak dengan Menteri Kesehatan dan menceritakan rencana pembuatan rumah sakit ini dan kemudian menyetujui dari Kementerian Kesehatan juga kemudian berbicara dengan Pak Presiden untuk adanya bantuan dari pemerintah Indonesia. Nah, inilah yang kemudian digabungkan dengan upaya dari Mercy sendiri yang mengkolek uang dari sumbangan seluruh rakyat Indonesia yang kalau tidak salah tadi mencapai 162 miliar rupiah, dan itulah yang diwujudkan dalam bentuk rumah sakit dan juga peralatannya. Jadi rumah sakit itu adalah uangnya berasal dari pemerintah Indonesia sekitar 10 atau sekian miliar rupiah, dan sisanya dari rakyat Indonesia. Memang cukup besar dari sumbangan dari rakyat Indonesia ini. Nah, kenapa kita waktu itu sudah langsung bikin MOU? Ini nekat-nekatan memang. Waktu itu kita udah daripada nggak ada istilahnya nggak ada bentuk yang kelihatan, ya udah kita upayakan deh kita semoga kita bisa kumpulkan dana. Karena waktu itu dana yang dibawa teman-teman tuh selain yang 2 miliar dari pemerintah, mereka paling cuma bawa 50 dolar kalau nggak salah. Nah, itulah yang kemudian pertama kali diberikan dan menjadi langsung ketika kami sebelum berangkat sebelum pulang ke Indonesia itu beli tanah segala macam sudah direncanakan. Jadi seperti itu, Mr. Jadi collaboration between Indonesian government and Indonesian people. Kalau untuk yang Mas Ade, insya Allah saya sampaikan Mas. Dan apa yang terjadi sekarang ini, kalau Mas baca atau melihat, sebenarnya sudah terjadi penurunan tensi benar-benar termasuk di ALC. Bahkan sebenarnya memang ada kalau Mas berarti sudah 14 itu ada berapa nama yang muncul aja enggak gitu. Yang biasanya muncul enggak muncul.
Terus kemudian juga kita sangat hati-hati untuk ngambil angle-angle yang agak ekstrim. Memang sudah kami laksanakan. Memang concern kita sebenarnya sama supaya situasi tidak menjadi semakin buruk. Apa yang saya katakan, saya nggak tahu sebenarnya. Ya, saya mungkin ada gambaran, tapi kita harus bersama-sama membahas itu semua. Tidak bisa kita hanya sebagian sedikit saja. Untuk Mas yang di sana mungkin terima kasih atas tanggapannya, Mas Bayu. Ya, baiklah. Desi, ada lain? Terima kasih. Mas Adi, mungkin Desi mau tambahin sedikit. Memang benar setuju bahwa memang konteks kali ini karena agama dan ras. Tapi para senior artinya bahwa bisa memberikan kekuatan juga buat reporter di bawah. Tapi jujur aja, pada saat kerusuhan November, Desember, Januari itu memang reporter kami ada yang down, bahkan ada satu orang sampai harus ke psikolog selama 2 bulan gara-gara waktu live mereka dia didorong-dorong pada saat mungkin ada di YouTube videonya itu dia 2 bulan untuk psikiater dan itu kantor backup. Tapi saya juga bersyukur bahwa ternyata Metro TV backup semua, baik itu untuk psikolog, baik pengobatan saya kemarin itu sama teman-teman semua. Kita terus dikasih support bahwa kita dikasih pendampingan oleh tim dokter dan juga psikolog bagaimana caranya buat netralisir kembali atas kejadian kemarin. Itu aja Mas Ade, terima kasih, dan dari Jogja juga terima kasih, dari TNI juga terima kasih, thank you. Ya, baiklah. Kemudian tepuk tangannya yang meriah pada sore hari ini juga dari diskusi kita mengenai peranan media dalam situasi konflik dan krisis. Memang di saat, kalau boleh menyimpulkan sedikit saja, di saat konflik dan krisis ini memang media seharusnya memberikan informasi yang seimbang dan juga menenangkan suasana dan bukan malahnya memanas-manasi atau memprovokasi publik, malah justru harus menjadi bagian dari informasi yang jujur, jernih dan seluas mungkin begitu mengenai apa yang perlu diketahui oleh publik dan sehingga dapat membantu meredakan juga menyelesaikan krisis dengan misalnya menyediakan alternatif solusi, dorong ke alternatif solusi yang mungkin bisa dikembangkan untuk mengatasi atau menyiasati krisis dan konflik ini. Sekali lagi terima kasih. Satu ya, Mbak Sandi, ada yang ingin disampaikan? Baiklah, kalau begitu terima kasih sekali lagi atas perhatiannya pada sesi kali ini, dan kita akan segera mengakhiri sesi pada siang hari ini. Dan kepada para pembicara saya mohon untuk tetap bertahan karena nanti sepertinya akan ada souvenir yang disampaikan, kemudian juga nanti kita akan foto bersama gitu ya. Dan mungkin nanti masing-masing pembicara akan difoto satu persatu gitu untuk menjadi bagian dari dokumentasi acara pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, boleh tepuk tangannya sekali lagi kepada para pembicara kita. Oke, lihat kamera. Satu, dua, ya. Lihat kamera di sini. Lihat kamera, Ibu. Lihat sini, Bu. Yes. Lihat kamera. Lihat sini. Foto sendiri-sendiri. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3. Oke, gitu. Fotoin mereka dulu. Iya. 1, 2, cheese.